This is your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman udah mengklik video ini. Podcast Musikal udah sampai di episode keempat. Dan di episode 4 ini kami bersama Bang Edward Samsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sukses. Amin, amin, amin. Bang Edward Samsi, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bengkulu, Dapil Kepayang. Dan saat ini kita sedang berada di Kepayang di PLTA Musi ya, Bang? Iya, betul. Ini luar biasa. Tidak sembarangan orang juga bisa masuk ke sini. Ini objek vital. Betul, ya, Bang? objek vital, Objek vital. Ya, yang harus dijaga oleh semua kalangan. Luar biasa, Bang. Seperti tema kita hari ini, Bang. Iya. Ini kan kita bicara kiprah Edward Samsi sebagai wakil rakyat. Ini pasti banyak yang dibuat Edward Samsi, seorang Edward Samsi untuk rakyat terkhusus di Kabupaten Kepayang. Mungkin Abang bisa berceritakan, Bang, sedikit apa sih yang sudah dirasakan masyarakat Kepayang atas terwakilnya masyarakat di legislatif, Bang. Oke, makasih ya. Yang pertama buat rekan-rekan, terima kasih ya sudah mau datang ke Kabupaten Kepayang, tepatnya di pengendalian dan pembangkitan listrik yang terbesar di Sumatera bagian selatan. Ini yang kita banggakan di Kabupaten Kepayang. Ini luar biasa. Nah, kalau mempertanyakan kiprah, sudah menjadi kewajiban saya sebagai wakil masyarakat tentunya memperjuangkan aspirasi masyarakat, apalagi yang diinginkan oleh masyarakat terkait masalah pembangunan. Itu sudah menjadi kewajiban saya. Nah, sedikit saya ceritakan kepada kawan-kawan sekalian ya, bahwa saya menjadi anggota DPRD itu dari tahun 2024 ya. 2024 sampai 2009 ya. Terus 2009, 2014, 2019 itu di Kabupaten Kepayang. 2019, 2024 saya dipercayakan oleh kawan-kawan yaitu menjadi anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Ini luar biasa. Nah, lalu ya kegiatan kita sebagai anggota DPRD baik kabupaten maupun provinsi ya, tetap kita laksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di mana anggota DPRD sudah menjadi kewajibannya untuk membantu masyarakat dalam hal memperjuangkan aspirasi. Nah, banyak yang kita lakukan, ada suka dukanya juga. Pastinya. Sukanya ketika apa yang disampaikan oleh masyarakat ini mampu kita perjuangkan. Ada kepuasan tersendiri. Nah, dukanya ketika apa yang diinginkan oleh masyarakat lalu kita tidak bisa memperjuangkan karena keterbatasan anggaran, katakanlah seperti itu. Mungkin seperti kemarin ada pandemi COVID-19. Banyak usulan-usulan kita yang tidak bisa diakomodir karena keterbatasan anggaran. Nah, bagi masyarakat umum hal-hal seperti itu sulit mereka terima. Yang dia tahu anggota DPRD itu bisa berbuat untuk mereka seperti itu. Nah, tapi kita perlahan memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa tugas anggota DPRD ini dan fungsi anggota DPRD ini ada 3. Ada pengawasan, ada penganggaran, dan ada legislasi. Legislasi ini membuat peraturan perundang-undangan, khususnya perda. Nah, itu kita kasih pemahaman pelan-pelan sehingga mereka bisa memahami. Jadi seperti itu. Bang, sedikit, Bang. Sedikit nih. Kami juga mau tahu nih, mungkin masyarakat juga pengen tahu nih. Ini bagi Abang sendiri enak nggak sih, Bang? Jadi legislatif sebenarnya ini kan nampung semua aspirasi, keluhan, curhatan. Jujur ya, ya kalau dibilang enak munafik. Kalau misalnya ada anggota dewan merasa bahwa enggak enak jadi anggota dewan. Enaknya ada. Itu tadi makanya saya sampaikan ada suka, ada dukanya. Nah, dukanya itu tadi kita harus menyiapkan waktu kita tanpa memandang waktu ya untuk masyarakat. Misalnya seperti acara-acara masyarakat lah yang simple saja, yang sederhana. Ketika misalnya masyarakat kita melaksanakan hajatan, lalu dia mengundang, kita ya harus hadir. Begitu juga ketika misalnya masyarakat sedang mengalami musibah, memerlukan bantuan kita seketika, kita juga harus hadir. Nah, inilah. Nah, kadang-kadang kesibukan kita ini belum tentu dimaklumi oleh masyarakat. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Tetapi ya kita berupaya semaksimal mungkin bagaimana ketika saya dipilih oleh masyarakat menjadi wakil masyarakat khususnya Kabupaten Kepayang ini berupaya untuk tidak mengecewakan masyarakat. Betul. Luar biasa. Bang, ini bicara kiprah, Bang.
Sebetulnya apa yang sudah dirasakan masyarakat Kepayang ini atas terwakilnya Abang di legislatif, Bang? Mungkin ada beberapa program yang memang menjadi program andalan Abang yang sudah terrealisasi di Kepayang, Bang. Jadi kebetulan saya ini kan sekarang seperti yang sampaikan tadi Adi bahwa ditunjuk rekan-rekan, dipercayakan oleh rekan-rekan menjadi Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bengkulu. Nah, bidang tugasnya diantaranya terkait masalah kesehatan dan pendidikan. Dan saya juga kurang lebih sekitar 10 tahun pun itu di mitra yang sama di bidang kesehatan dan di bidang pendidikan. Dan saya merasa di sana nyaman. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Nah, ketika misalnya masyarakat sakit dan memerlukan bantuan kita, memang secara materi mereka tidak perlu itu, tetapi mereka menuntut bagaimana pelayanan rumah sakit ini maksimal. Nah, dia hubungi kita. Kita langsung telepon direktur rumah sakit. Ini warga butuh bantuan dan butuh pelayanan. Kita tidak ingin rumah sakit melayani memilih orang. Ketika pasien ini ada BPJS-nya, ini agak ogah-ogahan. Tetapi ketika pasien ini dilihat mampu dilayani, bagus seperti itu. Nah, ini kan juga membuat kecemburuan daripada masyarakat yang kurang mampu. Sering terjadi. Ada yang terjadi, bukan sering kali. Nah, makanya kita situ kontrol fungsi kita yang kita pakai di sana. Kalau ketika masyarakat ingin berobat, kamu harus maksimal, tidak harus memilih pasien ini dari mana asalnya. Dari orang tidak mampu, dari orang mampu, kamu layani secara profesional dan harus imbang lah, artinya kan harus sama-sama. Nah, ketika kita menyampaikan aspirasi masyarakat seperti itu, mereka puas. Nah, begitu juga misalnya masalah pendidikan. Sering masalah pendidikan. Nah, ketika orang ini kan mau sekolah betul, tetapi dia tidak punya kemampuan untuk membayar sekolah. Nah, kita beri penjelasan. Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu ini tergolong masyarakat yang kurang mampu, pemerintah menjamin pendidikan sesuai dengan Undang-Undang 1945 bahwa pendidikan itu ditanggung oleh negara. Jadi tidak usah susah. Kalau memang misalnya mereka tidak bisa sekolah, kita bantu, kita fasilitasi dan kita kasih jalan bagaimana mereka sekolah tidak membayar. Jadi hal-hal kecil seperti itu yang bisa saya lakukan. Di samping itu ya tentunya memperjuangkan misalnya pembangunan infrastruktur, itu tetap kita lakukan. Sejauh anggaran memungkinkan dan bisa, nah untuk membangun saya kira tidak menemui kesulitan lah, tetap akan kita perjuangkan seperti itu. Berarti Abang menerima keaduan-keaduan atau curhatan masyarakat tadi itu Abang umumkan secara umum ataukah mereka memang sudah tahu Edward Samsi itu memang orangnya kayak gini kayak gitu. Kesempatan ini kan tidak harus, kalau resminya kan reses. Nah, seperti hari ini saya melakukan reses kan, itu resminya. Tetapi ketika misalnya kita bertemu dengan masyarakat, silaturahmi dengan masyarakat. Misalnya ketika acara hajatan, justru mereka lebih plong menyampaikan aspirasi itu ketika hal-hal yang santai seperti itu. Nah, saya kira juga lebih pas. Sehingga yang selama ini ketika acara resmi mereka kaku, tetapi ketika acara yang sifatnya kebetulan seperti itu mereka lebih plong menyampaikan dan bisa menerima dan kita jelaskan. Jadi artinya kita tidak melihat waktu, sejauh masyarakat itu bisa mengkomunikasikan, saya terbuka. Berarti, di rumah, di tempat hajatan, di tempat orang musibah. Saya kira tidak ada masalah bagi saya. Berarti itu ya, buat masyarakat Kabupaten Kepayang juga udah jelas Bang Edward Samsi terbuka untuk kita semua. Jadi baik itu keaduan, aspirasi disampaikan secara pribadi juga bisa nggak masalah. Semua juga bisa. Kita kan masyarakat biasa. Kebetulan saja saya ini dipilih oleh masyarakat. Tetapi kalau status saya sama dengan masyarakat biasa. Seperti itu. Bang, lanjut Bang. Jadi Abang sekarang diamanahkan menjadi Ketua Komisi 4. Untuk program lebih dekatnya ini sekarang apa sih Bang untuk Kabupaten Kepayang? Ya, sebenarnya ketika kita ditunjuk menjadi Ketua Komisi 4, kita tidak bisa artinya mempersempit kewenangan kita hanya satu kabupaten ya. Tetap 10 kabupaten menjadi prioritas kita, yaitu 1 kota dan 9 kabupaten. Kalau kita kerucutkan ke Kabupaten Kepayang, sekarang ini yang sedang jadi perbincangan opini masyarakat sekarang terkait masalah PPDB, masalah penerimaan peserta didik baru, dan itu kita awasi betul. Banyak persoalan dan ini merupakan persoalan yang cukup menonjol tahun ini terkait masalah PPDB. Dan alhamdulillah kita sudah mengambil kesimpulan bagi anak murid yang memang betul-betul zonasinya masuk dan mereka termasuk daftar cadangan,
kita beri kesempatan kepada Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu untuk membuka rumbal baru. Artinya memberi kesempatan. Kita tidak ingin anak kita tidak sekolah. Itu yang dilakukan sekarang. Nah, jangka panjangnya ya banyak hal. Ya ada beberapa bidang tugas kita, pendidikan, kesehatan, sosial, bencana alam, banyak hal. Yang penting ini masuk dalam RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah, itu menjadi semuanya prioritas seperti itu. Apakah itu termasuk perjuangan Edward Samsi juga saat itu? Begini, kalau saya mengklaim hanya perjuangan saya itu tidak baik. Ini perjuangan bersama-sama lah. Tetapi ketika yang memang sifatnya khusus, memerlukan penanganan khusus ya, saya kira ketika kawan tidak siap ya kita harus menyiapkan diri kan seperti itu. Bang, mungkin ada ini juga Bang, karena masyarakat juga kan tahu seorang Edward Samsi politikus udah 2004 ya, 2004 soalnya. 2004. Artinya kiprahnya udah luar biasa Bang. Artinya ada edukasi politik untuk para anak muda juga, politikus muda. Betul. Mungkin ada apa namanya itu senjata khusus yang mungkin bisa Abang transfer ke pemuda di Provinsi Bengkulu. Jadi ya kalau terkait persoalan itu tinggal ke pribadi kita ya. Kalau dikatakan sekolah aja tidak ada. Ya. Banyak anggota DPRD ini kan mungkin Adi tahu ya. Sekarang di DPRD provinsi ada 45 anggota dewan. Belum lagi ditambah kabupaten kota seprovinsi Bengkulu. Berarti kan ratusan orang. Nah, orang meyakini dengan cara mereka masing-masing kan seperti itu. Saya sedikit memberi pemahaman kepada anak-anak muda yang memang ingin terjun ke dunia politik. Tidak usah ragu-ragu. Terjunlah. Seperti itu kan. Masuklah. Ya, kemana maunya silakan. Nah, berbuatlah. Dengan cara paling tidak kita memulai dengan berorganisasi kan seperti itu. Nah, di samping itu ya kita harus bergaul. Istilah saya itu bergaul dan tidak pandang bulu dengan masyarakat, dengan anak-anak, dengan istilahnya dewasa juga, dengan anak muda, termasuk anak kecil. Apakah anak kecil ini tidak membawa dampak besar dampaknya? Seperti itu. Tapi ketika kita misalnya ingin bergaul, ingin terjun hanya istilahnya mengharap supaya terpilih menjadi anggota DPRD, menjadi kepala daerah, tanpa memulai seperti itu, saya kira sulit. Nah, itu. Yang saya lakukan selama ini ya itu tadi. Saya akan karena sudah menjadi anggota DPRD dan siap segalanya untuk masyarakat, apapun bentuknya. Nah, kadang-kadang masyarakat ini juga ya mereka tidak bisa membedakan yang mana kepala daerah, mana anggota dewan. Seluruh persoalan disampaikan ke anggota dewan. Padahal anggota dewan kan punya tugas masing-masing kan. Ketika komisi 1 begini tugasnya, komisi 2 begini. Tahu dia mulai orang melahirkan, orang ini sakit, terus orang hajatan, seluruhnya ke anggota dewan. Tapi bagi saya itu tidak menjadi persoalan. Karena itu tidak menjadi persoalan. Itulah gunanya wakil masyarakat. Mungkin mereka mengeneralkan pemikiran anggota dewan itu bisa segala-galanya kan seperti itu. Jadi tidak sulit lah. Saya kira tidak usah ragu kalau itu yang menjadi ini tetap lakukan. Yang penting kita dekat dengan masyarakat dan kita pikirkan nasib masyarakat. Jangan mikir nasib kita kan seperti itu. Berarti kalau memang pemuda di Provinsi Bengkulu ingin terjun di situ silakan. Tapi dasarnya tulus membantu masyarakat. Dan jangan sifatnya insidentil. Banyak itu. Kan ntar lagi kan pemilu, kan banyak nih berbondong-bondong kan. Jangan seperti itu. Harus memulai dari sekarang kan seperti itu. Bang, sedikit kami dengar isu-isu dari luar juga seperti itu kan. Abang nih disebut-sebut sebagai kandidat kuat, calon kuat Bupati Kepayang gitu. Mungkin kami bisa klarifikasi sedikit seperti apa nih? Apa betul-betul seperti itu atau Edward saya punya apa manuver tersendiri atau seperti apa, Bang? Yang pertama saya syukuri itu. Ada beberapa lembaga survei juga menyurvei hasilnya seperti itu. Kawan-kawan media juga sering menyebutkan juga seperti itu. Dan masyarakat juga banyak yang menginginkan seperti itu. Cuman yang jadi persoalan tugas kita ini berat. Bagaimana memberi pemahaman kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang akan datang itu tidak menggunakan uang. Uang dalam arti ini saya kasih uang, nanti pilih saya.
Iya. Nah, tolong sekarang masyarakat tuh diberi pendidikan politik yang bagus. Betul. Kita bisa melihat, saya tidak perlu menyebutkan kabupaten, di provinsi ini ada. Iya. Ketika dia menangkan pertarungan di pilkada itu menggunakan uang, Iya. saya lihat kabupatennya tidak akan pernah maju. Sebab orientasinya bagaimana nanti uang ini akan kembali. Bohong lah kalau dia ikhlas menyumbang seperti itu. Nah ini, nah sekarang bagaimana kita menanamkan, saya menanamkan kepada masyarakat, terutama Kabupaten Kepahyang ini, bagaimana mencintai figur itu dulu. Itu dulu yang dilakukan. Nah lalu misalnya kalau memang ditakdirkan, insya Allah. Kalaupun tidak, bagi saya anggota DPRD ini sudah lebih dari segala-galanya dan saya syukuri. Nah itu tadi. Itu, Bang. Inilah bincang singkat kita, Bang. Ya. Mungkin nanti spesifiknya akan kita bahas juga, Bang. Boleh. Nanti kita akan kupas program-program Abang, ya. Nanti ke depannya juga kita akan kupas juga manuver politik Abang seperti apa, mau kemana, kita akan bahas juga, Bang. Nah, mungkin ini terakhir, Bang, dari pesan dari Abang sebagai anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang mewakili rakyat. Masyarakat Provinsi Bengkulu. Nah, ini kita harus seperti apa menghadapi kondisi-kondisi daerah saat ini, Bang? Ya, Monggo, Bang. Ya, oke, makasih ya. Jadi buat masyarakat ya Provinsi Bengkulu, justru masukan-masukan dari masyarakat ini cukup berharga ya. Saya sebagai wakil masyarakat Provinsi Bengkulu yang kebetulan saja dipilih oleh masyarakat Kabupaten Kepahyang untuk duduk di provinsi, tetap akan menyuarakan yaitu suara-suara yang disampaikan masyarakat. Terutama yaitu terkait masalah bagaimana mensejahterakan. Yang diinginkan masyarakat ini bagaimana kami ini sejahtera, itu intinya kan. Segala urusan dipermudah. Nah ini, itu adalah tugas saya sebagai anggota DPRD. Yang terpenting bagi saya, kalaupun ada persoalan, mari masyarakat kita untuk artinya berperan aktif, sampaikan dan undang anggota dewan. Undang misalnya kepala daerah. Tidak harus misalnya pada acara-acara resmi. Kadang-kadang kalau dibuat acara resmi dibatasi jamnya. Undanglah. Mereka sampaikan aspirasi. Saya kira itu lebih pas. Sehingga apa yang diinginkan oleh masyarakat kita bisa membaca secara jelas. Ada misalnya kalau melalui kepala desa ataupun melalui pimpinan yang lain lah. Mungkin tidak sampai kepada atasannya. Tetapi ketika masyarakat menyampaikan ke wakilnya secara langsung, saya kira itu lebih pas dan akan kita sampaikan. Sekali lagi, ya mudah-mudahan kita semua ya pada saat ini kan sudah masuk ke new normal ya, boleh dikatakan seperti itu. Saya kira tidak ada alasan lagi bagi pemerintah kabupaten, bagi pemerintah provinsi untuk melaksanakan janji-janjinya ketika kampanye pada saat itu. Saya ilustrasikan saja di penutupan ini bahwa Pak Gubernur kita pernah menjanjikan yaitu 18 program prioritas dan 68 program unggulan. Nah, mari kita awasi bersama-sama. Ya, ketika misalnya masyarakat tidak merasakan apa yang disampaikan oleh beliau kemarin dan itu sudah kita masukkan ke RPJMD. Ya, kebetulan saya ketua pansusnya. Apa yang dijanjikan itu sudah menjadi kewajiban gubernur untuk melaksanakan. Mari kita awasi bersama-sama. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan sehingga muaranya masyarakat kita Provinsi Bengkulu akan sejahtera. Yaitu jadi intinya Edward Samsi sangat terbuka untuk itu ya, Bang, siap. Terbuka. Oke teman-teman, terima kasih. Ini video singkat kita kepada Bang Edward Samsi. Mungkin nanti ke depan lebih spesifik lagi akan kita bahas dan kita kupas seperti apa program-program yang akan dilaksanakan Bang Edward Samsi. Terima kasih, dukung terus saya, dukung terus podcast Lusikal dengan cara share, komen, dan like. Podcast Lusikal, this is your life. This is your life.